Selamat pagi, presbiter yang bertugas mengucapkan selamat beribadah pada hari Minggu kedua sesudah Paskah kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Kita tetap bersyukur pada Tuhan, sekalipun untuk sementara waktu masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing karena situasi dan kondisi meluas wabah corona. Namun tidak mengurangi makna kehadiran Tuhan di tengah kita dan sukacita ibadah yang kita lakukan. Kita tetap percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Pemberitaan firman pada ibadah saat ini akan disampaikan oleh Pendeta Nyonya Eklesia Sondak Magani. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Injil Yohanes pasal 5 ayat 24 sebagai nats pembimbing yang mengatakan demikian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Bercahaya di dalam berita kudus.
Silakan jemaat duduk kembali. Jemaat, mari berdoa kepada Allah. Ya Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas pertolongan dan berkat-Mu yang kami terima dalam kehidupan selama sepekan yang lalu. Memulai kehidupan kami di pekan yang baru ini, kami datang untuk beribadah, bersujud sembah dan memuji nama Tuhan. Layakan kami dan perkenanlah atas ibadah, sembah, sujud, dan pujian yang kami panjatkan kepadamu. Kami pun sadar dan mengakui segala dosa dan kejahatan kami, baik yang tampak dalam sikap dan laku kami maupun yang tersembunyi di pikiran dan hati kami. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera, ya Bapa. Serta baruilah hidup kami oleh Roh Kudus-Mu, sebab hanya oleh rahmat-Mu, ya Bapa, dan dengan memandang kepada Yesus Kristus, kami bersyukur atas kasih setia dan pengampunan-Mu yang nyata dalam hidup kami sampai hari ini. Ajarlah kami untuk mengikuti teladan kasih-Mu serta melakukan firman dan kehendak-Mu sebagai saksi-saksi yang setia di sepanjang hidup kami. Sehingga melalui kami banyak orang akan memuji dan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk pada pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita satu di dalam doa. Kami merendahkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan, untuk membaca dan mendengar sabda-Mu pada saat ini. Engkau menerangi hati, akal budi dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang ilahi, agar kami semua dapat membaca Alkitab, mendengarkan sabda-Mu diberitakan, mengerti, memahami, dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya.
Bacaan Alkitab hari ini diambil dari kitab Yehezkiel pasal 36 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7 yang menyatakan, "Hai engkau anak manusia, bernubuatlah mengenai gunung-gunung Israel, dan katakanlah, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena musuh itu berkata mengenai kamu, syukur, bukit-bukit dari dahulu kala sudah menjadi milik kita. Oleh karena itu, bernubuatlah dan katakan, beginilah firman Tuhan Allah, oleh karena, ya, sungguh karena musuh dari sekitarmu menjadikan kamu sunyi sepi dan mengingini kamu, supaya kamu menjadi milik sisa bangsa-bangsa, dan oleh karena kamu menjadi buah mulut orang dan banyak diperguncingkan. Oleh karena itu, hai gunung-gunung Israel, dengarlah firman Tuhan Allah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, kepada reruntuhan-reruntuhan yang sunyi sepi, dan kepada kota-kota yang sudah ditinggalkan, yang sudah menjadi jarahan dan olok-olokan bagi sisa bangsa-bangsa yang di sekitarnya. Oleh karena itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku pasti berfirman dalam api cemburuanku, melawan sisa bangsa-bangsa dan melawan seluruh Edom yang menentukan tanahku menjadi miliknya dengan segala rasa sukacita dan rasa penghinaan, sehingga tanahku itu dimilikinya dan dapat habis dijarah. Oleh karena itu, bernubuatlah mengenai tanah Israel, dan katakanlah kepada gunung-gunung dan bukit-bukit, kepada alur-alur sungai dan lembah-lembah, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku berfirman dalam amarah cemburuanku, oleh karena kamu sudah menanggung noda yang ditimbulkan bangsa-bangsa. Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah, Aku bersumpah bahwa bangsa-bangsa yang di sekitarmu sendiri pasti akan menanggung noda mereka. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau seseorang sedang mengalami tekanan, penderitaan, apalagi dicela, dihina, dan diasingkan, maka satu hal yang paling dibutuhkan yaitu pemulihan. Siapapun itu, ketika dalam keadaan yang demikian, maka yang sangat diperlukan dan dibutuhkan orang itu adalah pemulihan. Saudara-saudaraku, inilah yang dibutuhkan oleh umat Allah Israel. Dan ini juga yang disuarakan oleh Nabi Yehezkiel dalam pembacaan kita, Yehezkiel pasal 36.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nabi Yehezkiel menerima pesan Allah melalui serangkaian penglihatan. Pesan Allah atau disebut nubuat tersebut disampaikan kepada orang-orang Yahudi yang berada di pembuangan Babel. Itu kurang lebih pada zaman Yehezkiel dipakai Allah 20 tahun. Dia sendiri adalah salah satu korban Yehezkiel ini dalam pembuangan tersebut. Ia dibawa pergi dari Yehuda ketika penyerbuan pertama terhadap kerajaan Yehuda. Dan 10 tahun kemudian orang-orang Babel kembali ke Yehuda dan menghancurkan kota Yerusalem. Nah, saudara-saudara, pesan atau nubuat Yehezkiel kepada orang-orang Yahudi buangan merujuk kepada tragedi atau peristiwa yang sudah terjadi, yang dialami oleh Yehezkiel, dan juga yang akan terjadi di masa depan. Jadi ini yang dinubuatkan oleh Yehezkiel. Memang saudara-saudara, periode pembuangan ke Babel merupakan masa kekecewaan besar bagi orang-orang Yahudi. Walaupun itu semua tentu saja disebabkan oleh mereka sendiri. Karena mereka telah mencemari kekudusan Allah. Bahkan kekudusan mereka sendiri sebagai bangsa pilihan dengan menyembah berhala di tanah yang disediakan Allah bagi mereka. Saudara-saudara, pembuangan ke Babel menggambarkan bagaimana mereka, umat Allah ini sedang menuai buah dari dosa-dosa mereka. Nah, tugas utama Yehezkiel adalah memberikan semangat bagi umat Allah itu, sekaligus memberikan harapan kepada mereka, yaitu harapan masa depan. Di bagian pertama kitab Yehezkiel, Nabi mengingatkan umat tentang dosa dan kerugian yang sudah mereka derita, serta perkiraan tentang malapetaka yang lain yang bisa saja terjadi. Tetapi di pasal 36 yang menjadi bacaan kita hari ini, Sang Nabi mulai dengan memberikan keyakinan bahwa hari-hari ke depan itu akan menjadi lebih baik. Bahwa Allah akan memimpin mereka kembali ke tanah mereka. Kemudian bagi bangsa-bangsa lain yang melihat kejatuhan Yehuda sebagai keuntungan bagi mereka, bahwa tanah dan segala milik Yehuda akan menjadi milik mereka. Mereka kemudian dengan sombong mereka mulai menghina umat Allah itu. Dan saudara-saudara, bacaan kita tadi mengatakan bahwa Allah akan membalas tindakan mereka itu dengan api kecemburuannya. Karena Allah tidak menghendaki ada Allah lain di hadapan umatnya, tetapi juga Allah tidak menghendaki umatnya itu dikesampingkan. Nah, ayat yang pertama ini sapaan dan tugas yang disuruhkan Allah kepada Yehezkiel. Sementara ayat yang kedua sampai dengan ayat yang ketujuh dikatakan di situ bahwa wilayah atau tanah Israel yang tadi dibahasakan dengan gunung-gunung, bukit-bukit, alur, lembah, sebagai pemberian Allah bagi umat, disebut juga tanah pusaka yang harus dijaga, yang harus dikelola, yang harus dipertahankan. Tidak digunakan untuk berbagai tindak kejahatan oleh umat. Yang karena dosa mereka telah menjadi sepi. Tanah itu menjadi sepi, dijarah, kena hukuman Allah. Bahkan menjadi rebutan bagi bangsa-bangsa sekitar. Saudara-saudaraku, dalam bacaan kita dinubuatkan oleh Yehezkiel bahwa tanah itu akan dipulihkan kembali oleh Allah. Bahwa Allah lah yang akan melawan bangsa-bangsa itu. Allah yang akan menghukum mereka karena telah berbuat jahat, telah menghina, telah menyengsarakan umat pilihannya.
umat akan menerima kembali tanah yang akan dipulihkan oleh Allah. Sehingga umat Tuhan akan menyongsong masa depan yang lebih baik. Saudara-saudara, ini yang disuarakan oleh Nabi Yehezkiel dalam bacaan kita pagi hari ini. Saudara-saudara, sesungguhnya pesan ini juga relevan bagi kita sekalian, bagi kita semua orang-orang percaya yang hidup pada masa kini, pada zaman ini, dan juga di sini. Pertama-tama saudara-saudara, kita belajar dari sikap Israel. Dalam hal ini orang-orang Yahudi atau orang-orang Yehuda, kerajaan Yehuda. Kita belajar mereka tidak mensyukuri anugerah tanah pemberian Tuhan. Sebaliknya mereka menajiskannya, karena itu mereka dihukum. Mereka menajiskan dengan berbuat kejahatan, penyembahan berhala, dan menduakan Tuhan. Saudara-saudara, kita belajar dari sikap yang tidak seharusnya ditunjukkan umat Allah itu. Hidup yang masih kita jalani sampai hari ini adalah anugerah pemberian Tuhan. Segala sesuatu yang kita miliki sampai hari ini adalah anugerah luar biasa yang seharusnya Bapak Ibu Saudara-saudara harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita kembangkan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Karena itu, Dia saja, Tuhan saja yang utama dalam hidup dan kehidupan kita. Artinya apa saudara-saudara? Artinya apa saja yang kita kerjakan, kita lakukan harus selalu mengacu kepada kehendak Tuhan. Itu wujud syukur kita kepada Sang Pemilik kehidupan ini, yaitu Tuhan. Dan itu artinya kita mensyukuri hidup yang Dia berikan kepada kita, lalu kita mengisi hidup ini dengan kebaikan-kebaikan, dengan kebenaran, dengan keadilan, dengan kasih, dengan kepedulian. Bukan dengan sikap dan perbuatan-perbuatan jahat, bukan dengan memelihara berhala-berhala, apapun juga bentuknya yang ada di sekitar kita. Entah itu kekayaan kita, entah itu uang, kepandaian kita, sarana, fasilitas, pelengkap kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, hidup anugerah Tuhan dengan segala kelengkapannya yang kita miliki sampai dengan hari ini harus kita pelihara, harus kita jaga, harus kita pertahankan dari hal-hal yang kotor, dari maksud-maksud yang jahat. Tidak kita cemari dengan tindak langkah yang tidak benar. Apalagi kita menggeser posisi Allah dalam hidup kita, lalu kita menggantikannya dengan berhala-berhala atau keakuan diri kita. Ingat saudara-saudaraku, api kecemburuan Allah juga dapat diarahkan kepada kita sebagai peringatan, sebagai hukuman. Saudara-saudara, kita diajak, bagian yang pertama dari firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berbenah diri. Coba Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sebuah rumah, katakanlah rumah kita. Kalau dalam rumah itu kotor, dalam rumah itu berantakan, tidak bersih, maka rumah itu harus kita tata, harus kita bersihkan. Supaya apa? Rumah itu menjadi sehat, menjadi tempat yang nyaman untuk ditempati, menumbuhkan atau menumbuh kembangkan kehidupan yang baik dalam rumah itu. Nah saudara-saudaraku, begitu juga kehidupan kita selaku orang-orang percaya, selaku umat Tuhan. Harus kita bersihkan, harus kita jaga, harus kita tata, harus kita atur sedemikian rupa, sehingga kehidupan kerohanian kita pun sehat. Nah saudara-saudaraku, yang kedua, kita belajar dari tindakan Allah
Kita belajar dari tindakan Allah yang tidak pernah mau umatnya itu berkompromi dengan dosa. Betapa Tuhan kita itu begitu mengasihi kita. Tetapi ingat, Dia juga adil. Dan Dia memberlakukan kebenaran. Dia juga selalu akan menegur kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, seorang gembala yang baik, dia memiliki tongkat. Tapi tongkat itu bukan saja untuk menghalau musuh, untuk melawan musuh-musuh yang menyerang. Melainkan tongkat itu juga digunakan untuk menggiring domba-dombanya supaya mereka tetap berada di jalan yang benar. Saudara-saudara, karena Tuhan kita mengasihi kita seperti seorang bapa yang mengasihi anak-anaknya, Ia juga tidak segan-segan untuk menegur kita dengan berbagai cara. Tujuannya untuk menyadarkan kita agar supaya kita kembali kepada kebenaran. Kalau kita melakukan kesalahan atau kita jatuh, jangan kita tidur. Kita harus bangun, kita harus bangkit, saudara-saudaraku, dan bertobat. Sebab saudara-saudara, dalam penyesalan dan pertobatan itulah Tuhan berkenan menyediakan pemulihan dan masa depan yang baik untuk kita. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, itu yang ditegaskan, disuarakan, diingatkan, disampaikan oleh Nabi Yehezkiel, bahwa Tuhan telah berkenan menyediakan pemulihan, bahkan masa depan yang baik kepada umatnya, juga kepada kita semua. Pertanyaannya, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, berkenaan dengan firman Tuhan ini, apakah situasi pandemi COVID-19, wabah yang terjadi mendunia ini, saudara-saudara, adalah juga sebuah teguran bagi dunia? Apakah ini juga sebuah teguran bagi manusia? Bisa jadi, saudara-saudara. Itu salah satu cara Tuhan untuk mengingatkan. Cara Tuhan untuk menegur ulah manusia yang sombong, yang angkuh, yang tidak disiplin, memelihara kehidupan sebagaimana seharusnya. Bisa jadi, saudara-saudara. Tapi lepas dari semuanya itu, mari kita merenungkan kebaikan Tuhan. Bukan karena hebatnya kita, hebatnya umat, bukan karena kemampuan umat atau kemampuan kita, tetapi karena kebaikan Tuhan. Yehezkiel sampaikan juga kepada kita, artinya relevan kepada kita semua, sekarang dan pada masa kini, bahwa Tuhan tidak membiarkan kita terlena pada dosa. Dia menghendaki supaya kita semua hidup dalam keselamatan. Dan itu sekarang yang kita butuhkan di tengah-tengah situasi kondisi yang sementara terjadi, yang mendera kehidupan manusia, kehidupan dunia, kehidupan bangsa-bangsa, kehidupan kita hari lepas hari pada saat ini. Mari saudara-saudara, ajakan firman Tuhan untuk memperoleh apa yang menjadi kebutuhan hakiki, yakni keselamatan atau pemulihan. Mari kita semua menyediakan hati kita, memberikan telinga kita untuk mendengar suara Tuhan, untuk menyambut hari depan di dalam pemulihannya. Saudara-saudara, kita baru merayakan Paskah, baru berada di minggu kedua sesudah Paskah. Pemulihan yang Tuhan kerjakan dalam Yesus Kristus yang bangkit itu telah disediakan bagi kita semua. Mari kita hidup dalam pemulihan itu dan menjalani kehidupan dalam pemulihan itu dengan kita pelihara iman percaya kita menghadapi hari esok dengan segala tantangannya. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
hanya pujilah, bersyukur dan bersyukur selamanya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Kita masuk dalam doa syafaat. Mari berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih oleh kemurahan dan kasih-Mu kami boleh ada sampai dengan hari ini. Engkau memberkati kami semua sehingga kami masih beribadah bersama-sama. Sekalipun kami tidak melaksanakannya di gedung gereja, melainkan di rumah masing-masing, tetapi kami selalu percaya 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Berkatilah kami semua, agar supaya di kehidupan yang kami sedang jalani ini, kami bukan saja menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman-Mu yang setia. Untuk itu tolonglah kami semua agar supaya kami diberikan hikmat, kekuatan, dan kemampuan mendengar, merenungkan, dan menghayati kebenaran firman-Mu, serta melakukannya dalam kehidupan beriman kami setiap hari. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah penuh hanya dalam kuasa-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami hendak berdoa secara khusus di dalam upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus corona yang terjadi, yang dialami oleh bangsa kami, juga bangsa-bangsa di dunia. Tuhan kiranya memberkati upaya-upaya yang dilakukan, agar supaya dapat memutus rantai penyebaran virus corona ini, dan setiap pasien yang dirawat pada masa-masa isolasi, Tuhan menyembuhkan dan memulihkan mereka. Bapa di surga, kami berserah ke dalam kuasa-Mu. Kami percaya Engkau memberkati para dokter, perawat, tenaga medis yang menangani semua pasien dimanapun berada. Biarlah ya Tuhan Engkau berikan mereka juga kuat dan sehat, kemampuan untuk dapat melaksanakan tugas-tugas mereka. Dan Engkau memberkati agar supaya semua pasien, biarlah ya Tuhan Engkau pulihkan mereka dari sakit penyakit ini. Kami juga menyerahkan setiap keluarga yang berduka cita karena kehilangan orang-orang yang dikasihi akibat dari COVID-19 atau virus corona ini. Biarlah ya Tuhan Engkau memberi penghiburan dan kekuatan kepada mereka. Kami juga menyerahkan secara khusus warga jemaat Kinasih. Setiap keluarga di rumah mereka masing-masing, mereka beribadah, bersekutu, segala yang mereka perlukan dan mereka butuhkan, kami percaya Tuhan Engkau sediakan. Untuk sementara mereka harus bekerja dari rumah, biarlah ya Tuhan Engkau juga memberkati pekerjaan mereka. Kami juga menyerahkan semua saudara-saudara kami yang karena situasi virus corona yang mewabah ini dan mengalami pemutusan hubungan kerja, mereka yang harus mencari nafkah, mereka yang menjadi susah, dan juga mereka yang kehilangan penghasilan.
Tuhan menolong mereka semua, apapun profesi dan pekerjaan mereka. Tuhan tolong memulihkan keadaan dan situasi yang ada, sehingga mereka boleh kembali dapat melanjutkan setiap tanggung jawab pekerjaan yang Tuhan berikan. Upaya gereja Tuhan melalui Satuan Tugas COVID-19 Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Engkau juga memberkati, sehingga apa yang diupayakan dan dilakukan betul-betul bermanfaat sebagai wujud kepedulian satu terhadap yang lain dalam persekutuan umat-Mu. Engkau memberkati semua yang dilakukan. Engkau memberkati juga mereka yang sedang sakit di tengah jemaat, yang menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Tuhan memulihkan keadaan mereka, yang saat ini juga harus diperhadapkan kepada berbagai duka cita. Tuhan juga campur tangan menghibur mereka. Dan yang bertambah usia kelahiran maupun perkawinan, Tuhan memberkati mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, ini kami yang bermohon kepadamu. Engkau mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Engkau menyempurnakan doa yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, mari menyatakan ungkapan syukur melalui persembahan syukur sekaligus bersedia memberi hidup seluruh hidup kita kepadanya. Ingatlah firman-Nya seperti yang tertulis dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 8 yang menyatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur secara bergantian. Terima kasih Tuhan Yesus untuk karya penyelamatanmu bagi kami. Kami boleh menerima anugerah keselamatan bukan karena kuat dan gagah atau kebaikan kami, namun semata-mata karena cinta-Mu bagi kami. Terimalah persembahan syukur kami dan pakailah hidup kami senantiasa sebagai alat menyatakan cinta-Mu bagi sesama kami. Amin. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Warta jemaat, Bapak, Ibu, Saudara-saudari dapat membacanya melalui online. Tuhan memberkati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari berdiri. Mari kita melanjutkan hidup yang masih Tuhan karuniakan ini, dan biarlah kita menjadi saksi Kristus melalui hidup dan karya kita setiap hari. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.